Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajidu fil ardh murahaman katsiran wasa'ah. Wa may yahruj min baitihi muhajiran ilallah wa rasulihi thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Pada segenap peserta pengajian Hari Bermuhammadiyah Kabupaten Tegal, pada Pak Yahya rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan, sehingga pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah setelah kurang lebih 5 bulan ya ada gangguan. Setelah kurang lebih 5 bulan negara kita, bahkan di seluruh penjuru dunia, diberi cobaan oleh Allah dengan hadirnya virus corona atau COVID-19. Bahkan sampai sekarang yang trennya itu semakin naik penderita yang positif COVID-19. Pengajian Hari Bermuhammadiyah praktis berhenti. Tetapi kami insya Allah mulai Ahad ini dan sampai selanjutnya nanti insya Allah selama masa pandemi ini pengajian Hari Bermuhammadiyah akan kita laksanakan secara virtual. Insya Allah setiap Ahad Kliwon ba'da Isya. Kemudian pada malam hari ini memang seharusnya adalah dengan pembicara Bapak Profesor Din Samsudin, tetapi beliau pada hari ini ada di Bandung, khawatir waktunya tidak pas untuk pelaksanaan HBM ini, dikhawatirkan masih dalam perjalanan, sehingga beliau meminta saya untuk mencari penggantinya. Dan insya Allah untuk bulan depan bersama Pak Din Samsudin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya sudah cukup malam, maka mari acara pengajian Hari Bermuhammadiyah Kabupaten Tegal ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan dengan bacaan basmalah acara pengajian Hari Bermuhammadiyah melalui virtual ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara
Muhammad Noval. Pada Mas Noval disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم يبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Noval dari pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Tegal. Mudah-mudahan kita yang mendengar maupun yang membaca mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Untuk acara selanjutnya sambutan dari Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal. Pada beliau Bapak Haji Arif Asman, Sarjana Ekonomi, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Pada yang kami hormati Bapak Al-Ustadz Haji Tafsir MAG, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, pada anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Aisyah, dan juga Ortom tingkat daerah, keluarga besar Muhammadiyah dari cabang dan ranting yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semua bisa mengikuti kegiatan kembali pengajian Hari Bermuhammadiyah yang sudah hampir 5 bulan ini kita off-kan karena adanya pandemi COVID-19. Dan malam hari ini kita mulai dengan pengajian secara virtual dan mudah-mudahan ini menjadi pelepas dahaga kita untuk bisa saling bertemu walaupun secara online, karena di antara cabang dan ranting memang sudah ada yang mengadakan kegiatan pengajian, tetapi di tingkat daerah baru malam hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan jalan perubahan untuk kehidupan umat manusia lewat dinul Islam, dan mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang senantiasa setia hingga akhir zaman kita. Bapak dan saudara sekalian, yang pertama kami sampaikan terima kasih kepada Majelis Tabligh yang telah menjadi motor untuk kegiatan kita malam hari ini, bekerjasama dengan Majelis Pustaka dan Informasi, dan juga dibantu oleh Angkatan Muda Muhammadiyah Kabupaten Tegal yang sungguh luar biasa dalam setiap kegiatan-kegiatan Muhammadiyah. Kehadiran MM selalu menjadi penggerak untuk terlaksananya kegiatan kita. Yang kedua, kami menyampaikan bahwa program-program Muhammadiyah Kabupaten Tegal, alhamdulillah, walaupun dalam situasi pandemi, terus kita lakukan dengan secara maksimal, walaupun di sana sini juga tentu ada keterbatasan karena larangan untuk berkumpul secara massa yang lebih banyak, dan juga tentu bagi kita semua ujian dari Allah ini mudah-mudahan ada hikmah yang besar yang bisa kita ambil nantinya setelah nanti kita keluar dari pandemi COVID-19 ini. Salah satu program Muhammadiyah selama pandemi ini adalah dengan gerakan dibentuknya MCCC yang banyak membantu masyarakat, termasuk juga keluarga besar Muhammadiyah yang terdampak, baik itu guru, ustadz-ustadz Muhammadiyah, dan juga masyarakat sekitar yang beberapa waktu yang lalu sudah kita laksanakan. Dan insya Allah ini akan terus berlanjut karena MCCC kemudian menjadi
salah satu ujung tombak kita dalam pengabdian kita kepada masyarakat, kepada umat, dan kami berusaha semaksimal mungkin untuk selalu melayani dan memberikan yang terbaik untuk kemaslahatan bersama. Yang kedua, program yang saat ini sedang kita terus galakkan, yang menjadi prioritas kita di pimpinan daerah Muhammadiyah adalah tentang pengembangan atau pembangunan kampus Tikes Muhammadiyah Tegal. Yang perlu kami sampaikan, Pak Tafsir, hari ini sudah hampir selesai, dan mudah-mudahan mohon doanya kita diberikan kekuatan untuk bisa menyelesaikan secara tuntas dan menjadi tempat perkuliahan di semester ini. Di samping itu kami tentu mengharapkan juga selain doa adalah dukungan dana yang tidak bosan-bosannya kami sampaikan pada kesempatan Hari Muhammadiyah ini kepada cabang ranting yang mungkin sudah mendengar informasi ini atau belum mendengar informasi ini. Perlu kami sampaikan bahwa kekuatan kita sebetulnya cukup besar untuk bisa membangun kampus secara mandiri. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh Muhammadiyah ini di Kabupaten Tegal, insya Allah kebersamaan dan kekompakan ini akan bisa menyelesaikan tahapan demi tahapan. Dana yang dibutuhkan memang cukup besar, yaitu puluhan miliar. Tetapi kami menyadari bahwa dengan keadaan seperti ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Muhammadiyah. Oleh karenanya, kami mengharapkan kita terus memobilisasi potensi-potensi yang kita miliki. SDM yang ada di daerah, di cabang dan di ranting, di amal usaha, kemudian di masyarakat, simpatisan Muhammadiyah. Saya kira banyak yang masih mempercayakan Muhammadiyah sebagai tempat untuk menitipkan amalnya. Lewat gerakan-gerakan yang nyata yang dilakukan oleh Muhammadiyah, insya Allah kita akan terus bersinergi, kemudian menjadikan amal usaha ini sebagai tempat untuk menjawab segala tantangan-tantangan yang ada di masyarakat, dari pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dan insya Allah Tikes ini sesungguhnya dalam rangka tersebut. Dan yang ketiga, saya kira Muhammadiyah akan terus mengembangkan peran-peran keumatan dan kemasyarakatan yang semakin produktif. Kita sudah kami sampaikan di awal, respon kepada kejadian ini, Muhammadiyah terus membangun atau menjadikan peran-perannya untuk senantiasa bermanfaat untuk masyarakat, untuk umat, dan juga untuk bangsa kita yang kita cintai. Hadirin sekalian dirahmati Allah, di akhir sambutan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota simpatisan Muhammadiyah. Mudah-mudahan di tahun 1442 Hijriah ini kita jadikan momentum untuk melakukan perubahan-perubahan, untuk melakukan perbaikan-perbaikan di sana-sini, dan tetap dalam satu barisan yang kokoh. Muhammadiyah salah satunya mengapa langgeng insya Allah sampai hari ini, karena adanya kekompakan dan senantiasa menjadikan kebersamaan sebagai landasan dalam gerakannya. Sehingga mudah-mudahan ini terus kita jaga spirit dari apa yang dimiliki oleh Muhammadiyah ini dengan gerakan-gerakan pembaruannya, gerakan-gerakan dakwahnya, dan juga potensi-potensi yang ada di Muhammadiyah. Bapak dan saudara sekalian, demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat mengaji, mengkaji. Mudah-mudahan ilmu ini dapat bermanfaat untuk kita, untuk kehidupan kita. Dan kita insya Allah akan konsisten setiap Ahad Kliwon, seperti komitmen program pimpinan daerah Muhammadiyah, kita jadikan hari bermuhammadiyah.
untuk mengaji walaupun saat ini hanya lewat virtual. Demikian yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal, Bapak Haji Arif Asman, Sarjana Ekonomi. Mudah-mudahan sambutan beliau bisa kita pahami dengan jelas. Selanjutnya adalah pengajian Hari Muhammadiyah tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Haji Tafsir MAG, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Alhamdulillah pada malam hari ini PCM, PRM yang mengikuti alhamdulillah bisa bergabung dengan kami. Pondok Pesantren Ahmad Dahlan baik juga alhamdulillah bisa bergabung. Bahkan ada nih teman dari Jogja sudah bisa bergabung, Mas Pandi. Ya, terima kasih. Langsung saja. Oleh Kak, mulai. Enggak, Bapak. Yeah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal, Kiai Arif Asman SE yang saya hormati, beserta seluruh jajaran PDM Kabupaten Tegal, Pimpinan Daerah Aisyah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Ortom, Pimpinan Amal Usaha, dan seluruh jamaah yang ikut acara ini, semuanya yang saya hormati, moderator khususnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi, walaupun lewat virtual, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap bersilaturahmi, menuntut ilmu, berdakwah, berjuang untuk Islam lewat persyarikatan kita Muhammadiyah. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in hingga kita semuanya. Peserta kajian yang saya hormati, tema kajian malam ini adalah semangat hijrah untuk perubahan. Sekarang nampaknya sedang ada fenomena baru, semangat hijrah. Walaupun dari amatan saya, semangat hijrah yang ada itu sebagian besarnya bukan semangat hijrah untuk semangat progresif, bukan semangat berkemajuan, tapi semangat berkemunduran. Jadi bukan semangat progresif, tetapi semangat konservatif. Jadi bukan ingin membangun paham Islam yang menatap masa depan, tetapi semangat Islam yang membawa ke masa lalu. Tentu ini bukan style Muhammadiyah, walaupun bukan dilarang.
Karena style Muhammadiyah, hijrahnya adalah hijrah untuk membangun Islam yang progresif, Islam yang maju, bukan Islam yang konservatif. Sehingga hijrah yang kita bangunlah hijrah yang membawa kemajuan, hijrah yang membangun masa depan, hijrah yang membangun peradaban, yang kemudian bagaimana al-Islamu sholihun ala kulli zamanin wa makanin, bisa diimplementasikan dalam setiap ruang dan waktu. Syariah tidak mungkin berubah, tetapi pemahaman Islam atau fikih itu akan berubah sesuai perubahan ruang waktu. Tetapi perubahan itu adalah perubahan yang berkemajuan. Tapi nampaknya fenomena yang sekarang muncul, hijrah yang adalah hijrah membawa kita ke masa lalu, bukan ke masa depan. Termasuk anak-anak muda Muhammadiyah. Kalau dulu anak muda Muhammadiyah nggak ada baca Quran di event seperti ini murotal. Mesti qiraat dengan seni baca Qurannya yang bagus-bagus. Sekarang semuanya ke murotal semua. Itu artinya bukan kemajuan tapi kemunduran. Bukan semakin membangun peradaban, tetapi malah lari ke masa lalu. Murotal itu untuk bacaan sehari-hari di rumah. Kalau event penting tentu dengan event yang tertentu juga, dengan kekhasan tertentu juga. Ya, ini yang saya katakan bahwa hijrah yang ada cenderung membawa umat Islam untuk lari ke masa lalu, bukan ke masa depan. Sementara Muhammadiyah ingin membangun Islam ke masa depan. Oleh karena itu, mari kita bangun hijrah di Muhammadiyah. Hijrah membangun paham Islam yang progresif, bukan paham Islam yang konservatif. Atau Islam yang jumud, atau Islam yang tidak mau berubah dari sisi pahamnya. Dan sekali lagi, yang tidak pernah berubah adalah syariahnya. Tetapi pemahaman kita terhadap syariah, atau yang kemudian disebut sebagai fikih, itu akan selalu berubah seiring perubahan ruang dan waktu. Jamaah pengajian yang saya hormati, kita bicara hijrah. Hijrah adalah salah satu titik balik dimulainya kejayaan Islam. Karena umat Islam bisa dibangun setelah hijrah dari Makkah ke Yasrib, atau yang kemudian disebut sebagai Madinah, kota. Karena kemudian di Madinahlah umat Islam bisa dibangun. Kenapa bisa dibangun umat Islam di Madinah? Karena salah satunya adalah umat Islam di Madinah punya dukungan yang namanya sultan atau kekuasaan. Sebagaimana Nabi doakan ketika dalam proses keberangkatan hijrah. Ketika itu Nabi tentu berdoa yang mungkin Bapak Ibu sudah hafal semua. Dalam surat Al-Isra ayat 80 itu. Yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala syidqin wa akhrijni mukhraja syidqin waj'alni min ladunka sultanan nasyira. Jadi sultanan nasyira, kekuasaan yang menolong. Dengan sultanan nasyira inilah umat Islam bisa dibangun, karena dakwah Nabi setelah di Madinah, Nabi dapat dukungan kekuasaan dari penguasa Madinah, dan itulah dakwah berhasil. Sehingga nampaknya dakwah memang tidak bisa dipisah dari kekuasaan politik. Ketika dakwah tanpa dukungan politik, maka dakwah menjadi tersendat. Itulah mengapa Islam di Mekah 13 tahun tetapi belum bisa membangun umat. Karena di Mekah Nabi tidak dapat dukungan politik, tetapi justru menjadi musuh penguasa.
Itulah maka kemudian sebenarnya proses prahijrah itu sudah proses panjang. Ketika para elit Yasrib itu melobi Nabi supaya pindah dari Mekah ke Yasrib. Karena di Mekah Nabi sangat sulit untuk mengembangkan Islam, untuk membangun umat. Sehingga elit Yasrib sudah melobi Nabi sebenarnya supaya segera pindah ke Yasrib. Tetapi beliau adalah Nabi, sehingga semua keputusannya adalah sangat tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau pun bermunajat kepada Allah untuk minta izin apakah diizinkan untuk pindah dari Mekah ke Yasrib. Sehingga turunlah ayat yang Allah mengizinkan beliau pindah dari Makkah ke Madinah. Sehingga beliau pun kemudian memulai proses perpindahan atau migran atau hijrah dari Makkah ke Madinah. Itulah maka kalau saya pahami proses hijrah itu banyak makna. Banyak sekali, setidaknya ada 6 makna dari ayat maupun hadis yang saya pahami dari ayat-ayat maupun hadis-hadis tentang hijrah. Apa itu? Menurut saya ada beberapa catatan dari yang saya rangkum itu. Pertama, hijrah adalah proses pembebasan. Jadi hijrah adalah proses pembebasan dan perubahan. Pembebasan dari apa? Pembebasan dari mustad'afin, dari ketertindasan. Karena umat Islam di Mekah itu tertindas. Ditindas oleh siapa? Salah satunya adalah ditindas oleh penguasa. Itulah yang kemudian tidak boleh dalam suasana tertindas kemudian menyerahkan diri pada ketertindasan itu. Maka harus melakukan pembebasan, liberty, pembebasan dari ketertindasan. Tidak boleh menyerah dari ketertindasan. Itulah yang digambarkan dalam surat An-Nisa ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina tawaffahumul malaikah dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afin fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Jadi sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam kondisi mendolimi dirinya sendiri. Jadi ada sebagian umat Islam yang tidak mau berhijrah. Jadi jangan dikira umat Islam pada masa Nabi juga baik-baik semua gitu ya. Yang beling juga ada. Jadi mereka tidak mau hijrah bukan karena terhalang, tapi karena malas. Inilah yang disorot oleh malaikat. Loh kok bisa? Lainnya hijrah, kok ini tidak hijrah? Inilah yang disebut sebagai orang yang zalim pada dirinya sendiri, karena sebenarnya bisa hijrah, tapi tidak hijrah. Walaupun mereka kemudian mengaku sebagai kunna mustad'afin. Kami adalah orang-orang yang tertindas. Padahal mereka sebenarnya orang yang bisa hijrah. Walaupun nanti ayat berikutnya mengecualikan yang benar-benar mustad'afin. Itu yang boleh tidak berangkat hijrah. Tapi ini yang kemudian sebagai orang yang nanti berada di seburuk-buruk tempat di Jahannam. Karena mestinya bisa hijrah tapi tidak hijrah. Sehingga mereka tidak melakukan pembebasan dari penindasan. Karena itu
Oleh karena itu, hijrah adalah proses pembebasan dari penindasan. Dan di situ disebut bahwa bumi Allah itu luas. Ketika ditindas di Makkah, mengapa mesti tidak pindah ke tempat lain? Karena bumi Allah adalah luas. Bumi Allah tidak hanya Mekah, tetapi bumi Allah juga Yasrib waktu itu, yang kemudian nanti disebut sebagai Madinah. Ketika yang lain hijrah, mengapa mesti tidak? Karena bumi Allah adalah luas. Maka yang mestinya harus melakukan pembebasan dari ketertindasan, tapi tidak melakukan. Inilah sebagai orang yang nanti berada di tempat Jahanam sebagai tempat yang terburuk. Karena sekali lagi, mereka adalah orang yang dolim pada dirinya sendiri. Ya karena apa? Karena tidak melakukan proses pembebasan. Maka kalau ingin berubah dari ketertindasan, maka pada saat itu salah satunya adalah pindah tempat untuk melakukan situasi terbebas dari ketertindasan, yakni dari Mekah ke Yasrib. Maka kemudian Nabi mengizinkan para sahabat dan dirinya sendiri juga hijrah dari Makkah ke Yasrib. Dan sekali lagi harapan Nabi dan sahabat serta umat Islam untuk pindah dari Makkah ke Yasrib adalah harapan yang sudah sangat didambakan oleh penguasa dan masyarakat Yasrib. Itulah maka begitu gembiranya masyarakat Yasrib, begitu Nabi dan sahabat benar-benar berkenan hijrah setelah izin Allah dari Mekah ke Yasrib. Itulah yang kemudian ini saya pernah mendengar langsung dari Profesor Nurholis Majid, tapi saya belum pernah membaca sumber aslinya. Itulah yang kemudian kata Nurholis Majid, masyarakat Yasrib mengumandangkan syair yang Bapak Ibu sudah sangat akrab menyambut kedatangan beliau, yakni Tala'al Badru alaina wajaba syukru alaina mada'a lillahi ta. Jadi di gerbang Yasrib umat Madinah baik yang muslim maupun non muslim ramai-ramai menyambut kehadiran Nabi dan sahabat dengan mengumandangkan syair Tala'al Badru alaina. Mereka berdiri menyambut kehadiran Nabi. Itulah mungkin yang kemudian diabadikan oleh teman-teman NU menjadi sebuah kultur. Ketika Pak Kiai Rawuh gitu ya, Rawuh, pejabat Rawuh, kemudian ramai-ramai Tala'al Badru alaina gitu. Kemudian akikoh bayi di keliling, ketika akikoh itu bayi keliling, kemudian juga dibacakan Tala'al Badru alaina. Bisa jadi itu adalah akulturasi dari proses hijrah yang penyambutan Nabi, penyambutan masyarakat Yasrib kepada Nabi dengan syair Tala'al Badru alaina. Bisa jadi itu, tapi saya tidak tahu persis. Proses pengabadian sebuah kultur, peristiwa yang kemudian ditarik ke kultur-kultur yang ada. Jadi Tala'al Badru alaina. Jadi bulan purnama telah terbit di tengah-tengah kita gitu ya. Dan kemudian masyarakat Yasrib demikian gembiranya, dan kemudian Yasrib pun berubah nama menjadi Madinatun Nabi, kota Nabi, yang sekarang menjadi Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang bercahaya. Itu nilai hijrah yang pertama, yakni pembebasan dan perubahan, di mana masyarakat Islam tertindas di Mekah, maka harus membebaskan diri untuk berubah menjadi lebih baik.
ke tempat yang baru, yakni Madinah. Itu makna hijrah yang pertama, pembebasan dari ketertindasan. Dakwah tidak lancar. 13 tahun Nabi di Mekah, berapa umat Islam yang bisa dibangun, berapa umat Islam yang bisa diperoleh selama di Mekah itu. Tentu sangat sedikit bandingan dengan di Madinah nanti. Begitu di Madinah, maka syariat Islam itu pun turun. Mulai dari perintah zakat, perintah haji, perintah puasa Ramadan, itu semuanya terjadi setelah di Madinah. Kalau kita mengacu pada kitab Fiqh Sunnah, sholat itu ketika di Mekah, tetapi hanya setahun menjelang hijrah. Begitu sampai di Madinah, 2 tahun setelah hijrah, turunlah perintah puasa Ramadan, turunlah perintah zakat. Yang kedua-duanya pada 2 tahun setelah hijrah. Kemudian nanti disusul perintah yang lain termasuk perintah haji yang turun pada tahun ke-6 setelah hijrah. Versinya Fiqh Sunnah. Nanti versi kitab lain akan beda lagi. Misalnya Wahbah Zuhaili itu lain lagi. Tapi ini versinya Fiqh Sunnah. Perintah haji tahun ke-6 setelah hijrah itu turun. Walaupun Nabi baru bisa menjalankan haji tahun ke-9. Sehingga Nabi harus waiting list 3 tahun kalau versinya kitab Fiqh Sunnah. Jadi kalau kita sekarang antri 30 tahun wajar, Nabi saja 3 tahun. Hanya bedanya sekarang 30 tahun antri, kalau Nabi 3 tahun karena hambatan politik. Karena begitu Mekah ditinggal oleh Nabi hijrah, Mekah dikuasai oleh rezim kafir. Sehingga haji itu harus ke Mekah, tetapi penguasa Mekah masih kafir, maka Nabi tidak diizinkan masuk kota Mekah. Tapi Nabi fair. Nabi menghormati keputusan penguasa rezim kafir Mekah untuk tidak menunaikan ibadah haji. Luar biasa Nabi. Nah, kalau kita malah melipir-melipir lewat Filipina. Tapi Nabi fair menerima keputusan itu sampai kemudian nanti setelah rezim bisa berubah pada proses Fathu Makkah tahun ke-8 setelah hijrah, maka rezim berubah menjadi rezim mukmin di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Maka pada tahun ke-8 Fathu Makkah, tahun ke-9 Nabi bisa haji, dan itulah haji pertama sekaligus terakhir. Bapak Ibu yang saya hormati, nilai hijrah yang kedua adalah nilai jihad. Jelas itu. Luar biasa jihad pada proses haji. Jihad harta, jihad jiwa. Tidak hanya berhadapan dengan keselamatan jiwa karena dalam ancaman musuh kaum kafir, tapi juga jihad menghadapi alam yang begitu berat. Kita bisa bayangkan perjalanan Mekah ke Madinah di tengah-tengah gurun pasir bebatuan yang tandus. Tentu tidak seperti sekarang yang sudah ada bis. Dalam suasana terancam jiwanya. Sehingga jihad yang luar biasa, dan itu harus ditempuh. Untuk apa? Untuk berubah dan membebaskan ketertindasan. Sehingga apapun harus dihadapi. Sehingga dengan harta, jiwa, dan berhadapan dengan alam yang sedemikian berat. Tetapi itu dengan penuh jihad yang luar biasa,
itu bisa dilakukan, dan sampailah Nabi dan sahabat sampai di Yasrib atau Madinah. Sehingga jihad yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, makna hijrah adalah makna ukhuwah, persaudaraan sesama muslim, bahkan di Madinah nanti juga dengan non-muslim. Yang paling konkret adalah persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansor. Sehingga terjadi ukhuwah yang luar biasa, bagaimana kaum muhajirin hijrah dari Mekah dengan meninggalkan segala kekayaan yang dimilikinya, datang ke tempat baru yang nyaris tidak membawa apa-apa, tetapi kaum Ansor menolong mereka sehingga terjadilah saling ta'awun di antara mereka, membangun ukhuwah yang luar biasa. Sehingga dengan hijrah terbangunlah saling ta'awun, ukhuwah di antara Ansor dan Muhajirin. Yang kemudian yang keempat, hijrah adalah tadi saya katakan betapa pentingnya kekuasaan dalam dakwah Islam. Itulah yang tadi saya katakan, pentingnya sultanan nasyira, kekuasaan, kekuatan yang menolong. Dan Allah kabulkan itu sehingga Nabi membangun kekuatan di Madinah karena pertolongannya, dan ditunjukkan bagaimana penguasa Madinah mendukung dakwah Islam. Sehingga masyarakat Islam terbangun pertama kali adalah di Madinah, bukan di Makkah. Karena apa? Karena faktor kekuasaan. Bagaimana kekuasaan bisa dibangun? Kekuasaan bisa dibangun, masyarakat bisa dibangun karena dengan payung kekuasaan dakwah menjadi lancar, sehingga Islam mudah diterima oleh masyarakat, mudah mengakar di masyarakat, sehingga pemeluknya pun bertambah banyak. Sehingga kekuasaan bisa dibangun karena banyak pemeluk, karena banyak pengikut. Sehingga kalau Muhammadiyah pengikutnya nggak banyak, ya susah untuk bisa berkuasa. Kekuasaan tidak cukup hanya dengan memiliki isi kepala, tapi jumlah kepala. Dan apanya Muhammadiyah hanya punya isi kepala gitu, tapi jumlah kepalanya sedikit. Maka kemudian sulit untuk memiliki penguasa. Oleh karena itu penting memang isi kepala, tapi itu belum cukup untuk membangun kekuasaan. Kekuasaan perlu dibangun dengan jumlah kepala. Bagaimana Muhammadiyah punya banyak jumlah kepala? Ini tentu masalah tersendiri. Nabi bisa mengislamkan Jazirah Arab hanya butuh waktu 20 tahunan. Masa kerisalahan beliau kita sering menyebutnya dengan angka yang mudah. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Luar biasa. Sehingga hanya butuh waktu 20 tahunan Nabi bisa mengislamkan Jazirah Arab atau Arab yang awalnya adalah musyrik menjadi bertauhid, yang tadinya jahiliyah menjadi beradab. Hanya butuh waktu kira-kira 20 tahunan. Inilah yang kemudian Mai Halhat dalam buku 100 tokoh manusia paling berpengaruh di dunia, kenapa menempatkannya pada ranking 1. Salah satunya adalah karena kemampuan Nabi Muhammad SAW dalam mengubah peradaban Arab
yang hanya butuh waktu 20 tahunan. Kata Mailhat, tidak mudah merubah peradaban hanya butuh waktu 20 tahunan. Dan itu bisa dilakukan oleh Nabi. Itulah kenapa dia menempatkannya pada ranking 1. Ketika ditanya oleh banyak orang, kenapa bukan Yesus ranking 1, tetapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya karena kemampuan Nabi mengubah peradaban Arab yang jahiliyah menjadi beradab, dari politeis menjadi monoteis, dari musyrik menjadi tauhid. Itu. Walaupun banyak diprotes, karena kalau ukurannya pengaruh adalah jumlah pengikut, sampai sekarang, sampai buku Michael Hart ditulis, pengikut Kristen di dunia malah lebih banyak daripada pengikut Islam. Tetapi Michael Hart tetap pada pendiriannya, paling berpengaruh adalah Nabi Muhammad, bukan Yesus. Sekalipun umat Islam lebih sedikit dibanding umat Kristen dalam skala global atau internasional. Salah satu alasannya karena kemampuan Nabi dalam mengubah peradaban. Yang kedua, karena Nabi terjun langsung dalam jihad fisabilillah. Dalam jihad menegakkan Islam, Nabi Muhammad terjun langsung, bahkan ikut perang. Bandingkan dengan Yesus yang diperankan oleh para muridnya, bukan oleh dia sendiri. Ini pandangan Mailhat. Jadi Nabi hanya butuh waktu 20 tahunan bisa mengubah Arab. Nah, kita sudah 100 tahun lebih belum bisa memuhammadiyahkan Kabupaten Tegal gitu ya. Jadi artinya paham Muhammadiyah belum bisa menjadi mainstream paham keagamaan Islam di Indonesia. Karena mainstreamnya dalam arti yang dominan masih kelompok Islam kultural. Apakah memang Nabi kultural? Bisa jadi ya. Kalau Bapak Ibu kemarin puasa Asyura, itu kan juga puasa kultural. Kulturnya masyarakat jahiliyah ini. Coba kita lihat, Nabi diperintah puasa itu Ramadan itu 2 tahun setelah hijrah. Selama beliau di Mekah belum ada perintah puasa Ramadan. Asyura itulah Nabi berpuasa sebelum perintah puasa Ramadan turun. Artinya Nabi ikut kultur masyarakat berpuasa, yakni Asyura. Makanya nanti dibaca lebih masyarakat jahiliyah, dan sekarang Allah telah perintah Allah puasa Ramadan telah turun, maka puasa wajib kita adalah Ramadan. Tapi yang menghendaki tetap Asyura tetap dipersilakan. Kultural dalam hal ini. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi betapa kekuasaan sangat penting di dalam dakwah. Termasuk sekarang fenomena di Indonesia. Sekarang kita tahulah mazhab NU seolah menjadi mazhab negara. Ya kan? Jadi mazhab NU seolah menjadi mazhab negara. Karena apa? Karena sebagai mayoritas tidak mungkin isi kepala kalah dengan isi kepalanya orang Muhammadiyah, tetapi jumlah kepalanya lebih banyak, sehingga kemudian dalam tanda kutip menjadi penguasa, sehingga madhabnya menjadi madhab negara. Dan itu fenomena dimanapun, tidak hanya di Indonesia. Bagaimana Saudi itu adalah kerjasama antara Raja Saud dengan
Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sehingga antara konsep paham Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Raja Saud adalah saling mendukung dalam kekuasaan, sehingga seolah-olah mazhab yang dibangun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tanda kutip menjadi mazhab negaranya Arab Saudi. Dan itu wajar, selalu penguasa itu saling berkomplement antara satu mazhab tertentu dengan kekuasaan. Itu fenomena dimanapun, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Arab Saudi, tapi juga di mana-mana. Mu'tazilah dulu juga sama antara Abbasiyah dengan Mu'tazilah. Sehingga kemudian ada yang namanya mihnah atau screening kepada para pejabat yang bukan Mu'tazilah, nanti kemudian disorot atau dipecat. Ya samalah di Indonesia. Kalau pegawai Kemenak dari Muhammadiyah, posisinya termarginalkan. Itu biasa, fenomena yang sangat lumrah dimanapun. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi salah satu nilai penting di hijrah adalah betapa pentingnya kekuasaan. Sehingga saya sering mengutip sebuah teori dari sosiolog namanya Charles Wright Mill. Dia menulis buku judulnya sering saya sampaikan, The Power Elite. Bahwa kata dia, The Power Elite itu ada 3, penguasa, pengusaha, dan para jenderal. Jenderal polisi maupun jenderal TNI. Sehingga Indonesia hanya permainan antara presiden atau orang yang di belakang presiden, kemudian konglomerat, ya siapapun penguasanya tidak bisa lepas dari konglomerat. Dan yang ketiga adalah bagaimana dominannya peran para jenderal, baik jenderal TNI maupun jenderal polisi. Makanya kalau Muhammadiyah ingin menguasai negara, kuasai 3 itu. Itulah kekuasaan, sehingga sekali lagi Nabi pun berdoa yang tadi saya katakan di awal. Rabbi adkhilni mudkhala syidqin wa akhrijni mukhraja syidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadi sultanan nasira, kekuasaan yang menolong. Seandainya penguasa-penguasa kita adalah sultanan nasira, maka mereka akan menjadi penguasa-penguasa yang menolong kebenaran, menolong kebaikan, menolong agama, menolong Islam, menolong kemanusiaan, menolong hal-hal yang positif yang kita inginkan. Tapi sayang, mungkin penguasa yang kita dapatkan bukan penguasa yang dikehendaki dalam doa ini, yakni sultanan nasir. Dan itu perjuangan yang tidak boleh lelah untuk selalu kita perjuangkan. Sultanan nasir. Maka nggak usah heran, kerajaan Jogja namanya juga Kesultanan, Sri Sultan Hamengkubuwono. Di samping dia juga Khalifatullah Sayyiding Panatagomo, Khalifatullah Sayyiding Panatagomo. Jadi istilah kekuasaan dalam Islam itu ada imamah, ada sultan, ada khalifah. Itu model-model kekuasaan dalam Islam. Kemudian makna hijrah yang lain adalah yakinlah bahwa bumi Allah itu luas, sehingga orang-orang yang tadi zalim karena tidak mau hijrah ditanya dalam ayat tadi adalah mengapa tertindas di Mekah kok tidak membebaskan diri dari tertindasan.
Salah satunya pindah ke Madinah sebagai bentuk ingin berubah dan terbebas dari ketertindasan. Bahwa bumi Allah adalah luas. Orang Tegal hijrah ke Jakarta untuk itu bukan pembebasan dari ketertindasan tadi, tapi pembebasan dari tidak memiliki pekerjaan bisa jadi. Tapi juga semangat berubah untuk menjadi lebih baik. Dan itu juga bagian dari semangat hijrah. Dan yang keenam, tentu banyak masih, tapi dalam catatan saya, yang keenam adalah di situ akan nampak orang di antara umat Islam yang hijrah, mana yang ikhlas, mana yang tidak ikhlas. Jadi jangan dikira orang di sekitar Nabi semuanya ikhlas, karena Allah enggak juga. Itulah yang kemudian muncul hadis yang sudah sangat populer, yakni innamal a'malu binniyat wa innamal liimri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih wa hijratuhu ilallah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi, dalam Bukhari itu. Jadi sungguhnya niat itu, semua amalan dengan niat. Kalau niatnya kalau Allah, karena Allah dan Rasul, ya karena Allah dan Rasul. Tapi kalau niatnya karena dunia, karena perempuan, ya itulah yang diperolehnya. Jadi nampaknya ada di antara mereka yang hijrah karena perempuan. Sehingga muncullah hadis ini. Yang sering menjadi pedoman kita untuk dasar innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan adalah diawali dengan niat. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah hijrah. Semangat titik balik umat Islam berubah dari ketertindasan menuju pembebasan, dari kelemahan menuju kekuatan, dari kekalahan menuju kemenangan. Sehingga setelah hijrah umat bisa dibangun, dan pada tahun ke-8 setelah hijrah umat Islam telah benar-benar kuat, solid di Madinah. Itulah yang kemudian Nabi bawa umat itu secara berbondong-bondong ke Makkah kembali pada tahun ke-8 setelah hijrah. Itulah yang kita sebut sebagai Fathu Makkah. Dibukanya kembali kota Makkah. Walaupun orang Barat mengartikan sebagai penaklukan gitu. Mungkin lebih pas sebagai dibukanya kembali kota Makkah. Maka Fathu Makkah. Walaupun seorang orang kadang mengartikannya sebagai penaklukan. Saya kira kita tidak menaklukkan, tapi disitulah ada Masjidil Haram, simbol tauhid yang harus diselamatkan. Maka Nabi pun membuka kota Mekah dan menyelamatkan, membersihkan Ka'bah dari unsur-unsur syirik yang ada di sekitarnya. Dan dengan cara berbondong-bondong, kemudian rezim kafir Mekah menyerah tanpa syarat. Artinya apa? Nabi pun membangun umat yang banyak dulu untuk bisa mengubah rezim dari rezim kafir menjadi rezim mukmin. Maka sekali lagi, isi kepala aja belum cukup untuk mengubah rezim tanpa didukung oleh jumlah kepala. Maka marilah semangat hijrah kita internalisasi, kita hayati untuk membangun masyarakat yang senantiasa berubah menuju kemajuan sebagaimana dibangun oleh
paham Muhammadiyah, yakni membangun paham Islam yang berkemajuan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Tafsir yang telah menyampaikan tausiahnya pada malam hari ini. Mudah-mudahan hijrah atau mungkin bulan Muharram tahun ini bisa membawa perubahan pada diri kita, pada keluarga kita, pada bangsa kita ke arah yang lebih baik. Kemudian ada sesi tanya jawab yang nanti akan disampaikan atau ditanyakan para audiens atau peserta pengajian. Kami batasi hanya 3 penanya. Kami batasi hanya 3 penanya. Silakan nanti langsung yang mau bertanya siapa, nanti akan kita tunjuk dari sini. Monggo, persilakan. Dari mana yang mau bertanya? PCM Margasari 1. Ya, PCM Margasari 1. Yang kedua? Pak Mamo tadi itu Pak Mamo. Saya 1. Air. Monggo dari PCM Margasari dulu. Kayaknya aku soalnya lagi pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya histori dari PCM Margasari. Mau menanyakan bagaimana pandangan Rashid Ridho dan Muhammad Abduh tentang negara. Tentang apa tadi? Tentang negara. Oh, tentang negara. Itu mengutamakan yang penting para pimpinannya dulu yang muslim, kemudian Rashid Ridho yang penting umatnya. Nah, sesuai dengan zaman sekarang ini, kalau yang penting umatnya, kalau para pemimpinnya tidak muslim ya, bagaimana pandangan Pak Tafsir tentang hal ini? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Monggo satu persatu saja dijawab Pak Tafsir. Ya. Terima kasih. Sebenarnya kalau konteks Indonesia itu selalu dari pimpinannya. Jadi Indonesia atau bahkan Nusantara itu menjadi masyarakat yang paling mudah berubah pahamnya, termasuk paling mudah pindah agamanya itu. Sangat tergantung pada pimpinannya. Jadi ketika kita dulu Majapahit kerajaan, itu sangat tergantung rajanya. Kalau rajanya Hindu, semuanya Hindu. Kalau rajanya Buddha, semua Buddha. Nah begitu Islam, maka semuanya jadi Islam.
kenapa kerajaan Jogja yang tadinya Hindu juga berubah menjadi kesultanan, menjadi Islam. Mungkin Bapak Ibu pernah baca buku kenapa Jogja menjadi kesultanan. Karena waktu itu angin sedang berubah bahwa Islam telah banyak diikuti oleh masyarakat di Jawa. Kalau kerajaan Jogja tidak berubah menjadi Islam, nanti akan kegilas, akan hilang. Itulah maka kemudian kerajaan Jogja berubah menjadi kesultanan. Dan rajanya tidak hanya raja, tapi juga penguasa agama. Sehingga disebut sebagai Khalifatullah Sayyiding Panutogomo. Walaupun sekali lagi itu hanya pada kulit, bukan pada isi. Isinya masih tetap nuansa aslinya, tapi kulitnya berubah. Maka rajanya kemudian menjadi Islam itu tidak bisa dikotomis masyarakatnya dulu atau pimpinannya dulu. Gitu. Bahkan untuk konteks Indonesia, karena paternalistik, biasanya semuanya niru pimpinannya. Kalau pimpinannya semangat agamanya tinggi, masyarakatnya ikut-ikutan. Kalau gubernurnya Muhammadiyah, pejabatnya ikut jadi Muhammadiyah. Walaupun hanya sekedar pernah sekolah di Muhammadiyah atau lahirnya di PKU gitu, tapi ngaku Muhammadiyah. Begitu presidennya NU, semua pejabat juga mengaku NU. Setidaknya kalau malam Jumat yasinan dan tahlilan. Jadi memang tidak dikotomi mana yang penting masyarakatnya atau pimpinannya. Keduanya penting karena dakwah sangat ditentukan oleh kekuasaan juga. Karena begitu kita punya penguasa yang muslim, maka pengaruhnya akan luar biasa. Apalagi muslim taat. Kita punya penguasa yang Muhammadiyah, pengaruhnya akan luar biasa kepada Muhammadiyah. Kalau memang benar-benar dia bisa membawa diri sebagai penguasa Muhammadiyah. Maka negara ini penting untuk dimulai dari presidennya, gubernurnya, dan bupatinya. Persoalannya, bagaimana Muhammadiyah punya presiden, bagaimana Muhammadiyah punya gubernur, bagaimana Muhammadiyah punya bupati. Tidak mudah. Karena untuk punya presiden, untuk punya pimpinan negara, isi kepala aja nggak cukup. Tapi butuh jumlah kepala. Nah, kalau Muhammadiyah banyak isi kepalanya daripada jumlah kepalanya. Tapi nggak usah khawatir. Tetap kita punya peran. Apa perannya? Ya politik kita politik peran. Peran di bidang pendidikan, peran di bidang kesehatan, itulah politik kita. Sehingga nilai tawar kita di hadapan kekuasaan kita adalah lewat peran yang kita mainkan. Sehingga bicara kesehatan tidak mungkin mengabaikan Muhammadiyah. Bicara pendidikan nggak mungkin mengabaikan Muhammadiyah. Kalau pendidikan kita bagus, kesehatan kita bagus. Itu artinya apa? Kita mainkan kekuasaan lewat politik peran. Bukan politik jumlah kepala, tapi politik peran. Nah, kalau politik peran itu sumbernya diisi kepala, bukan jumlah kepala. Gitu ya. Sehingga Muhammadiyah tetap masih bisa lincah bermain politik. Kenapa? Main politik dengan isi kepala. Maka implementasinya adalah berpolitik dengan peran yang kita mainkan. Gitu kan. Di mana COVID-19 peran kita luar biasa. Lazismu perannya luar biasa. Itu nilai politik yang luar biasa. Syukur-syukur
itu ditingkatkan lagi melalui kekuatan jumlah kepala. Tapi kalau belum, ya mari kita membangun negara ini lewat isi kepala. Karena itu dari kepala dulu, pemimpin negara dulu atau rakyatnya, menurut saya kedua-duanya sangat penting karena tidak bisa dipisahkan antara pemimpin dan rakyatnya. Tetapi ketika kita tidak mampu memiliki kepemimpinan, maka yang kita mainkan adalah lewat peran. Lah, Muhammadiyah lewat rakyatnya juga jumlahnya sedikit. Karena itu ketika jumlah sedikit, ya mari bangun isi kepala, maka bangun kader-kader yang menonjol yang bisa diterima oleh semua golongan. Baru walaupun sedikit tapi bisa punya Bupati Tegal gitu. Karena apa? Karena punya pemimpin yang berkualitas yang bisa diterima banyak pihak. Tetapi tidak mudah untuk punya ini. Sehingga sekali lagi kaitannya dengan Muhammadiyah dan negara, Islam dan negara itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya penting. Apakah dari rakyat dulu atau dari pemimpinnya dulu, menurut saya tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Tetapi kita bisa melihat sekarang kita pada posisi mana? Posisi mampu di kepala, dipimpin negara, atau kita mampu memainkan peran di masyarakat. Itu yang bisa kita lihat. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kistori dari PC Manggasari. Sudah dijawab pertanyaannya oleh Pak Tafsir. Kemudian sebentar Pak, yang kedua dari PCM Adiwarna. Nanti setelah ini SMIP, sebentar dari PCM Selawi nanti setelah ini. Jadi kita ke utara tengah dari PCM Adiwarna, gimana Adiwarna? Monggo. Suaranya belum masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Kami tertarik dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kiai, bahwasanya dalam penyampaiannya Nabi kita Muhammad adalah satu utusan Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin yang dari awal perjuangannya sampai sekarang masih diperhatikan. Ilmunya apa, contoh-contohnya masih diikuti oleh para umatnya. Amat sangat mengagumkan dan amat sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan oleh Pak Kiai, saat ini pemerintahan Indonesia boleh dibilang menggunakan madhab NU. Kekuasaan di sana memberikan kesempatan semua pejabat di atas tidak lepas dari kekuasaan NU. Itu juga luar biasa buat kami. Pertanyaan saya, saat ini di saat bangsa ini bahkan negara terkena musibah corona, bangsa Indonesia mengalami gejolak yang luar biasa, baik masalah ekonomi ataupun masalah aktivitas kegiatan beragama. Mana pimpinan kita, pimpinan Pusat Muhammadiyah, sudah menginstruksikan berkaitan dengan kegiatan amaliyah ibadah kita, disampaikan kepada semua warga Muhammadiyah. Akan tetapi pada kenyataannya belum semuanya mengikuti instruksi yang disampaikan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bagaimana pandangan dari Pak Kiai kaitannya dengan hiro hijrah tahun 1442 Hijrah ini? Apakah Muhammadiyah mengalami kemunduran atau bagaimana? Mohon penjelasannya dan mohonlah kami sebagai warga Muhammadiyah untuk diingatkan kembali semangat Muhammadiyah dengan tetap memperhatikan apa yang telah diinstruksikan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, monggo Pak Tafsir langsung dijawab. Jadi kebaikan, kemajuan maupun nilai positif yang lain tidak selamanya ditentukan oleh keseragaman, mengikuti instruksi. Gitu. Jangankan kita, sahabat Nabi lo sering beda dengan Nabi sendiri. Tuh. Apa kemudian kita menganggap bahwa Nabi dan sahabat mengalami kemunduran? Tentu tidak. Jadi perbedaan tidak bisa untuk ukuran bahwa ini mengalami kemunduran, tidak. Mungkin Bapak Ibu masih ingat peristiwa mandi wajib tapi tidak ada air. Mungkin Bapak Ibu ingat ya. Jadi bagaimana seorang sahabat kemudian guling-guling. Karena pikirannya kalau nggak ada air, pengganti wudhu adalah tayamum. Tapi kalau harus mandi wajib, tapi nggak ada air, apa yang Bapak Ibu lakukan? Harus mandi wajib tapi nggak ada air gitu. Ya, tapi karena belum ada tuntunannya, sahabat ini kreatif gitu. Kemudian guling-guling. Anggapannya kalau pengganti wudhu tayamum, pengganti mandi, guling-guling sekujur tubuh kena debu barangkali itu. Gitu. Maka kemudian sahabat itu menghadap Nabi meminta fatwa. Bagaimana dia laporan, tadi saya baru guling-guling karena harus mandi wajib tapi nggak ada air, maka saya guling-guling. Maka Nabi tersenyum, kenapa mesti harus guling-guling? Pengganti mandi wajib tidak ada air, tetap aja cukup wudhu. Cukup tayamum. Tidak harus guling-guling. Maka Nabi menjawab tadi, ketika harus mandi wajib tapi tidak ada air, ya tetap aja cukup tayamum, tidak harus guling-guling. Itu jawaban Nabi. Apa kemudian sahabat kompak sama dengan yang disampaikan Nabi? Enggak juga. Sahabat Umar tetap pada pendapatnya. Apa pendapatnya? Saya tidak akan sholat sampai dapat air. Nah, itu kan jawaban sahabat Umar. Saya tidak akan sholat sampai dapat air. Padahal Nabi di situ. Nah, ya sama. Memasuki pandemi ini, kemudian semuanya beristihad. Bagaimana membuat petunjuk beribadah pada masa pandemi. Walaupun dengan nama yang variatif. MUI Jawa Tengah namanya Tausiyah. Walaupun isinya fatwa. Tapi judulnya Tausiyah. PP Muhammadiyah namanya maklumat. Bukan fatwa. Walaupun isinya adalah fatwa. Bagaimana kita mensikapi fatwa? Tentu dalam fikih fatwa tidak mengikat. Sehingga orang tidak bisa dikenai sanksi karena melanggar fatwa. Itu yang pertama. Yang kedua, fatwa suatu kelompok tidak boleh untuk memvonis fatwa kelompok lain. Sehingga Bapak Ibu, ketika Muhammadiyah mengeluarkan fatwa tentang bagaimana praktek ibadah masa pandemi, tidak usah kemudian Bapak Ibu membuat fatwa ulama dari Afrika untuk memvonis fatwanya Muhammadiyah. Ya mungkin beda antara fatwa ulama di Afrika dengan ulama di Muhammadiyah. Sehingga kalau sudah menyangkut fatwa fikih, yang ada adalah siapa ikut fatwa siapa. Bukan mana yang benar. Walaupun mungkin beda satu sama lain. Tapi berbicaranya bukan benar dan tidak benar, tapi siapa ikut fatwa siapa. Karena kita Muhammadiyah, maka ikut fatwa Muhammadiyah. Yang bisa jadi fatwa Muhammadiyah atau maklumat PP Muhammadiyah
beda dengan fatwa ulama di Afrika yang Bapak Ibu bawa-bawa di WA itu. Jadi nggak boleh fatwa Muhammadiyah, tidak boleh fatwa atau maklumat PP Muhammadiyah untuk mengvonis fatwanya NU. Begitu juga sebaliknya. Tidak boleh fatwanya Salafi untuk mengvonis fatwanya Muhammadiyah, tidak boleh. Yang ada adalah silakan fatwa dikeluarkan, terserah umat mau ikut yang mana, mau pilih yang mana. Karena kita Muhammadiyah, kita ikut maklumat atau fatwa PP Muhammadiyah. Tapi apa kemudian seragam? Tidak. Makanya ketika kita melihat fatwa dari dua sisi, dari sisi normatif dan sisi sosiologis. Dari sisi normatif, ya kita mengikuti norma yang ada secara seragam. Sehingga tidak usah kemudian ketika memang faktanya berbeda, membuat edaran resmi berkof Muhammadiyah, entah itu ranting cabang, yang isinya berbeda dengan PP Muhammadiyah. Maka kemarin PDM Kota Tegal itu yang membuat edaran resmi sholat Jumat di masa pandemi, itu saya telepon. Kalau saya WA nanti WA-nya diacar-acar ke banyak WA, jadi masalah. Maka saya telepon PDM Kota Tegal, kalau memang ingin Jumatan, ya Jumatan aja, tapi nggak usah membuat edaran yang kemudian berbeda dengan edaran PP Muhammadiyah. Hingga secara normatif kita sama. Tidak ada edaran yang berbeda antara PP Muhammadiyah sampai ranting. Yang ada adalah saling mendukung. Tidak saling bertentangan. Itu edaran resminya. Normatifnya, aturannya. Tapi fakta sosiologisnya tentu nggak mungkin sama. Mungkin di Margasari atau di mana tadi. Adiwerna sangat aman. Di ranting tertentu, gitu kan, maka nggak bisa Pak Tafsir di Adiwerna ini di pelosok kok, komunitasnya hanya kecil RT, kami terawih tetap jalan, sholat Jumat tetap jalan, tadarus tetap jalan, tapi rasa laporan yang itu jadi masalah, ya laksanakan. Karena apa? Fakta sosiologisnya memang aman untuk itu, tapi dengan protokol kesehatan. Tapi jangan buat edaran yang berbeda dengan PP Muhammadiyah. Sehingga secara normatif Muhammadiyah tetap sama. Walaupun secara sosiologis bisa berbeda. Tetapi sekali lagi, ketika membuat fikih yang berbeda dengan maklumat PP, nggak usah dibuat edaran resmi. Sehingga kalau ada satu dua yang tidak sesuai dengan maklumat PP, itu bukan kemunduran. Tetapi memang fakta sosiologisnya berbeda. Tetapi nggak usah menyebut bahwa maklumat PP Muhammadiyah salah. Itu juga keliru. Nggak usah menyebut maklumat PP Muhammadiyah salah. Tidak. Tetapi bahwa di tempat kami aman untuk melaksanakan sholat Jumat misalnya yang tidak sesuai dengan edaran PP Muhammadiyah. Karena memang faktanya aman dengan catatan menjaga protokol kesehatan. Inilah fakta fatwa. Jadi tidak ada fatwa yang disepakati semua orang. Ini harus diberi catatan ya. Tidak ada fatwa disepakati semua orang. Tidak ada. Fatwa siapapun. Fatwa MUI, tidak semua MUI sepakat dengan fatwa MUI pusat. Fatwa NU, tidak semua NU sepakat dengan fatwa PBNU. Begitu juga Muhammadiyah. Dan inilah fakta fatwa. Sehingga kalau ada perbedaan secara sosiologis atau secara faktawi, itu adalah hal yang lumrah. Tetapi tidak dengan cara menyebut bahwa PP Muhammadiyah salah. Tidak. Hanya dengan cara, oh tempat saya aman untuk melakukan sholat id misalnya, walaupun dengan cara protokol kesehatan yang sangat ketat, atau menghindari pusat-pusat yang dalam jumlah besar
tapi kemudian didesentralisasi, dipecah-pecah dalam bentuk kecil-kecil sehingga aman. Jadi sekali lagi ketika ada perbedaan sikap karena memang fakta sosiologisnya berbeda, itu bukan suatu kemunduran, tetapi dinamika sejak dari Nabi dan mungkin sampai kapanpun. Kalau sudah menyangkut hal-hal yang sifatnya istihadiyah atau sifatnya fikih, saya kira itu, sehingga tidak usah galau hanya karena ada warga Muhammadiyah yang faktanya berbeda dengan maklumat PP Muhammadiyah. Tapi sekali lagi jangan menyalahkan maklumat PP Muhammadiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan membuat edaran yang bertentangan dengan maklumat PP Muhammadiyah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tafsir. Selanjutnya terakhir dari pimpinan cabang Muhammadiyah Selawi. Monggo Ustadz Masnun. Halo. Ya. Halo. Sudah terdengar. Tes suara. Sudah. Monggo Tat. Sudah bisa. Sudah terdengar dengan baik. Monggo Tat. Cek. Disilahkan. Sudah. Ustaz, langsung bicara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, silakan. Mulai. Malah hilang lagi suaranya. Suaranya hilang, Tat. Mute-nya. Oh, hostnya mau menemui hostnya itu. Halo? Iya. Ya, silakan. Tidak bisa. Udah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masuk. Ya, tadi dijelaskan bahwa untuk bisa berkuasa ya, untuk bisa berkuasa di samping diperlukan isi kepala, juga jumlah kepala ya. Tapi faktanya Yahudi itu bisa berkuasa meskipun jumlah kepalanya sedikit. Bahkan bisa berkuasa di dunia ini nih Yahudi. Nah, sebetulnya Muhammadiyah ini sebenarnya punya potensi isi kepala. Meskipun jumlah kepalanya sedikit. Mengapa kok Muhammadiyah tidak studi banding dengan Yahudi gitu ya? Biar bisa berkuasa itu. Kira-kira resepnya apa? Kenapa Yahudi bisa berkuasa sedangkan Muhammadiyah kok tidak? Kenapa kok Muhammadiyah tidak studi banding ke Yahudi biar bisa berkuasa? Karena kalau dilihat dari isi kepala, saya kira Muhammadiyah itu punya potensi yang tidak kalah dengan Yahudi. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena Yahudi sudah dinas oleh Al-Quran. Fa inni fadzaltukum alal alamin. Itu masalahnya. Jadi Allah memang sudah mengunggulkan Yahudi dari yang lain di alamin ini. Ya, jadi kita nggak ngerti bagaimana ayat itu memberi fadl tukum gitu ya. Jadi kenapa ayat ini berbunyi fadl tukum alal alamin untuk Yahudi gitu.
Dan kekuasaan Yahudi dibangun lewat kemampuan intelektual dan bisnis. Makanya tadi kemampuan peran. Mungkin otak kita memang tidak cerdas orang-orang Yahudi. Itu. Jadi isi kepalanya kita memang belum sebesar isi kepalanya orang Yahudi. Tapi mungkin coba kita baca kitabnya Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah itu. Jadi kata Ibnu Khaldun, manusia semakin ke utara itu semakin cerdas, semakin ke selatan itu semakin bodoh katanya. Itu. Lah yang di tengah-tengah ya kemampuannya hanya tengah-tengah itu. Maju yora, bodoh yora gitu. Jadi pas, jadi tengah-tengah, sedang-sedang saja gitu. Lah utara adalah Eropa. Yang telah menjadi Eropa adalah Amerika. Sehingga orang Yahudi adalah orang-orang belahan bumi utara gitu. Nah kata Ibnu Khaldun, manusia yang berada di belahan bumi utara punya kemampuan lebih dalam penguasaan iptek. Nah, siapa penguasa iptek? Dialah penguasa dunia. Sehingga penguasa dunia adalah manusia-manusia yang ada di belahan bumi utara. Semakin ke selatan, semakin bodoh. Australia itu selatan. Tapi Australia aslinya adalah aborigin. Aboriginnya dihabisi, diganti Eropa. Sehingga Australia secara geografis di selatan, tapi secara kultur adalah Eropa. Sehingga isi kepalanya Australia sudah diubah menjadi isi kepala Eropa. Lah kita selamat, dijajah Belanda, tapi kita selamat. Belandanya yang keluar, bukan kita yang dihabisi. Kalau Jawa dihabisi, yang tinggal di Jawa adalah Eropa. Mesti mungkin Jawa sudah seperti Australia gitu. Tapi kita bersyukur Belanda out, kita Jawa. Lah kita ya manusia tengah-tengah, katanya ya tengah-tengah. Maju banget ya ora, bodoh banget ya ora gitu. Ya, di tengah-tengah. Tetapi keunggulan manusia di tengah itu adalah pada keunggulan moralnya. Maka setiap nabi itu di tengah-tengah bumi, seluruh nabi hampir itu. Nabi dalam arti yang disebut di Quran itu semuanya ada di tengah-tengah. Karena tugas utama kenabian adalah akhlak, moral. Maka semua nabi itu ada di tengah-tengah bumi gitu. Karena kemampuan moralnya. Itu. Sehingga kalau kenapa kita tidak seperti Yahudi ya karena Nas sudah menyebut inni faddaltukum alal alamin. Memang Allah telah memberi kedudukan yang unggul pada orang Yahudi. Yang kedua, teori sosiologinya Ibnu Khaldun, manusia belahan utara memang punya kemampuan menguasai iptek. Siapa penguasa iptek? Dialah penguasa dunia. Lah kita memang tengah-tengah. Sehingga walaupun kita belajar ke Yahudi, mungkin juga tidak akan semahir orang Yahudi. Secanggih apapun pelatih Brasil dibawa ke Indonesia melatih PSSI, mungkin juga tidak bisa menandingi Brasil. Jadi pemain terbaik dunia, pelatih terbaik dunia dari Brasil maupun Jerman bawa ke Indonesia untuk melatih pemain PSSI, mungkin juga belum bisa mengalahkan Brasil maupun Jerman. Jadi memang bahan bakunya beda. Kenapa seperti itu? Ya Allah tentu tahu persis sebagai Rabbun. Allah kan tidak hanya Khalik, pencipta. Allah tidak hanya ilahun, sembahan. Tapi Allah juga Rabbun. Rabbun itu pengasuh kehidupan. Bagaimana Allah tetap ada pada dinamika kehidupan. Sehingga dinamika kehidupan ini ada di tangan Allah. Sehingga itulah yang kemudian ada perjuangan karena ada dinamika. Dan dinamika itu ada di tangan Allah karena Allah di samping Khalik, Ilahun juga Rabbun,
pengasuh, kemudian pengelola kehidupan, pengelola alam, itu Allah. Allah tahu persis bagaimana mengelola alam ini. Allah tahu persis bagaimana mengelola bumi ini. Termasuk bagaimana Allah menempatkan manusia-manusia di muka bumi. Siapa ditempatkan di mana, Allah tahu persis. Karena apa? Karena itu adalah Allah sebagai Rabbun. Manusia, Allah tahu persis berapa jumlah manusia harus hidup di muka bumi, berapa jumlah pohon yang ada, sehingga seimbang antara oksigen dan kebutuhan manusia. Mungkin karena jumlah tidak seimbang, manusia terlalu banyak, sementara pohon ditebang untuk membangun jalan tol, sehingga pohon berkurang. Ketika pohon berkurang, oksigen berkurang, maka ini manusianya harus dikurangi ini. Dikurangi mati normal kelamaan, utus saja corona, nah, itu kan, sehingga Allah mengurangi jumlah penghuni bumi, sehingga bumi akan diatur kembali oleh Allah, karena Allah adalah sang kholik, sang pemilik, dan sang Rabbun kehidupan. Saya kira itu. Terima kasih. Sehingga sekalipun kita belajar ke Yahudi, tidak yakin hasilnya seperti Yahudi, karena ibaratnya ketika PSSI mendatangkan pelatih Brasil pun belum tentu PSSI bisa meraih prestasi sehebat Brasil. Kenapa? Karena memang Allah sudah memberi takdir sesuai dengan kodratnya. Saya kira itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Tafsir telah menjawab 3 penanya. Mohon maaf bagi penanya yang lain nanti bisa japri WA ke Pak Tafsir karena waktu sudah cukup malam. Atau nanti mungkin insya Allah di pertemuan HBM selanjutnya bulan depan, insya Allah hari Ahad tanggal 11 Oktober. Dan insya Allah kita akan bersama Pak Din Samsudin. Mudah-mudahan beliau untuk bulan depan bisa menyediakan waktunya untuk kita. Dari saya selaku moderator menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Tafsir. Sama-sama. Beristirahat. Kemudian mudah-mudahan kepada Bapak Ibu sekalian bulan depan bisa mengikuti kembali, dan mari kajian Hari Muhammadiyah Kabupaten Tegal pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya, sebelum saya akhiri, jangan ditutup dulu karena ada sesi foto bersama lewat virtual. Nah, ini juga foto bersama lewat virtual. Saya kira akan operator yang dibuka, fotonya dibuka semua. Ya, kamera diaktifkan semua. Mohon kamera bisa diaktifkan semua. Biar wajahnya. Iya, kamera diaktifkan semua untuk kita bisa foto bersama. Ya, nanti nunggu operator yang akan action. Yang penting foto. Pak Arif, stiker dapat mahasiswa berapa ini? Oh, Mas Hendra yang jawab. Mas Hendra udah berapa? Mas Hendra ada nggak? Mas Hendra ada nggak, Her? Mas Hendra pulang. Moga-moga diaktifkan, kamera diaktifkan lagi. Mas Syamgoni barangkali bisa menjawab. 11 apa ya Mas Tafsir yang sudah daftar ulang? 11. Ya. Tapi Ini tahun sih bisa nambah sih. Ini tahun kedua apa ketiga ini? Ini tahun ketiga. Tahun ketiga. Itu kita mau ngajukan direktur ketua stiker.
Enggak, Direktur Pondok Ahmad Dahlan. Oh, Kan SK-nya dari PWM sekarang. oh karena Pakai email aja ya, kita kirim email ya boleh. permohonannya. Iya. Kalau email WA Pak Munjirin karena kadang-kadang lupa nggak buka. Oke, nanti Banu tak suruh Terima kasih. Udah cukup tadi sesi fotonya. Selamat bertemu kembali insya Allah bulan depan. Saya akhiri. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ustaz Tafsir. Sama-sama. Amin. Sama-sama. Terima kasih. Orang Mohon masih maaf merah ya Mas Tafsir ya. kalau kurang. Gimana? Orang masih merah PWM. Masih. Oh, enggak, kalau PWM udah biasa. Dulu juga sebenarnya rapat jalan biasa. Kita nggak pernah libur. Stikers Muhammadiyah, lambang satu cita dan karya, kampus mandiri yang islami, penuh inovasi. Stikers Muhammadiyah, ciptakan generasi bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama untuk tampil di muka. Pendidikan tinggi, kesehatan berkualitas, membangun karakter berbasis teknologi, mengedepankan moralitas peradaban, itulah tujuan kami. Stikers Muhammadiyah, tempat wujudkan kreativitas, unggul dan berkemajuan, siap mengabdi untuk bangsa dan negara. Pendidikan tinggi, kesehatan berkualitas, membangun karakter berbasis teknologi, mengedepankan moralitas peradaban, itulah tujuan kami. Stikers Muhammadiyah, Stikers Muhammadiyah, maju dan islami. Stikers Muhammadiyah, Stikers Muhammadiyah, ciptakan harapan kami, ciptakan harapan kami. Wonogiri dari 150. Kasih ditawar, mampu. Stikers Muhammadiyah, lambang satu cita dan karya, kampus mandiri yang islami, penuh inovasi. Stikers Muhammadiyah, ciptakan generasi bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama untuk